Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan bagikan lagi kisah nyata mimpi tentang kedudukan spiritual, perjalanan kerohanian. Dialami seorang istri dari salah satu cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani mengalami mimpi. Fulani itu berjalan kaki beriringan dengan Habib Umar bin Hafiz, yaitu salah satu cicit dari Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui beliau itu alim ulama besar, dan saya meyakini beliau itu wali Allah. Kenapa begitu? Karena muridnya beliau yaitu almarhum Habib Munzir Al-Musawwa bermimpi Habib Umar itu bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga murid dari Habib Umar yaitu Habib Quraisy Baharun itu juga bermimpi Nabi Muhammad SAW bersama Habib Umar, bersama Habib Munzir Al-Musawwa menuju ke tempat beliau Habib Quraisy Baharun. Di dalam mimpinya begitu. Tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, majelis Rasulullah yang sekarang dikenal majelis Jalsa Isnain, yang awalnya didirikan oleh Habib Munzir Al-Musawwa lalu diteruskan Habib Quraisy Baharun. Nah, itu Habib Umar ada bersama Rasulullah SAW datang kepada Habib Quraisy Baharun di dalam mimpi beliau. Nah, makanya saya meyakini beliau Habib Umar itu wali Allah, ya, karena kekasih Allah itu pasti kumpul dengan para kekasih Allah. Begitu juga salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong juga pernah bermimpi tentang Habib Umar yang mengajarkan ilmu hakikat kepada beliau. Ilmu hakikat itu adalah ilmu kebenarannya hakiki, yang mana Allah Ta'ala berkata di dalam kitab Risalahul Qusiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa ilmu hakikat itu adalah ranahnya ilmu ketuhanan, alam lahud, alam ketuhanan. Jadi itu yang memperkuat penilaian saya bahwa Habib Umar itu adalah wali Allah. Nah, kembali lagi kepada kisah nyata mimpi yang dialami Fulani. Fulani berjalan kaki beriringan dengan Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz di sebelah kanan, di sebelah kirinya Fulani. Nah, ketika berjalan beriringan itu, Fulani membaca bacaan seorang wali yang pernah diajarkan guru sekumpul, yaitu Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Dan juga membaca salawat-salawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu di mimpinya Fulani. Nah, sesekali Fulani itu menoleh ke arah Habib Umar. Cuman Habib Umar wajahnya terus memandang ke arah depan. Nah, jadi beriringan. Nah, seperti itu saudara-saudariku. Lalu seperti apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi yang dialami Fulani tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam khususnya, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi. Diberikan karunia sebagian ilmu memaknai mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi itu bukan dari membaca buku tafsir-tafsir mimpi, bukan dari membaca primbon, tapi ilmu laduni, ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba Allah yang dikehendaki tanpa belajar, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yusuf juga terdapat contoh-contoh mimpi tentang takdir yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, yang dialami Raja Mesir, dan dialami dua orang tawanan.
Di dalam surah As-Saffat, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi yang akhirnya menjadi sejarah terjadinya hari raya kurban. Terdapat pada surat As-Saffat ayat 102. Pada surat Al-Fat dan surat Al-Anfal, itu mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terkait dengan Allah memastikan bahwa beliau itu memasuki Masjidil Haram dengan aman, dan tentang pemberitahuan terkait dengan perang Badar. Di dalam Sahih Al-Bukhari banyak juga dalil terkait dengan mimpi, baik itu kejadian mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW tentang pengajaran ilmu syariat, dan juga tentang hikmah-hikmah yang lain. Begitu juga mimpi-mimpi yang dialami orang-orang soleh, banyak disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi dibagi menjadi 3. Mimpi yang baik, mimpi kabar gembira datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menganjurkan menceritakannya, dan juga anjuran di dalam riwayat yang lain menceritakan kepada orang yang kita sayangi. Karena apa? Ada orang yang hasut hatinya, iri. Orang seperti itu tidak perlu kita ceritai. Lalu mimpi yang kedua, yaitu mimpi yang menyedihkan, itu datangnya dari setan. Beliau menganjurkan tidak boleh diceritakan. Karena apa? Hal itu tidak akan bermanfaat bagi kita, karena tujuan setan itu memasuki mimpi kita hanya menggoda manusia, membuat was-was di dalam menjalani kehidupan. Mimpi yang jenis ketiga yaitu mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran di saat terjaga. Ketika kita sering memikirkan sesuatu sebelum kita tidur, kemudian terbawa di dalam mimpi. Mimpi jenis ini juga tidak perlu dicari takwilnya, karena tidak bermanfaat dan memang tidak memiliki makna. Jadi yang bermanfaat hanya satu, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi yang baik, mimpi yang benar, kabar gembira. Dalil lain terkait dengan mimpi bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Lalu makna mimpi yang dialami Fulani adalah amalan riyadoh. Ketika Fulani membaca ilmunya wali Allah yang tadi saya bacakan, dan juga ketika Fulani bersolawat diiringi Habib Umar, itu adalah wujud dari keridhaan Allah. Kalau kita bermimpi melakukan suatu amalan yang hasanah, yang baik, lalu diiringi dengan kehadiran di mimpi itu, ada alim ulama kah, ada wali Allah kah, misalkan beliau itu mengiringi perjalanan kita, atau tersenyum kepada kita, atau mengajak bersalaman kepada kita, maka itu adalah wujud dari keridhaan Allah. Karena para kekasih Allah itu, kalau di dalam mimpi itu adalah simbol perwakilan dari keridhaan Allah terhadap amalan yang dilakukan oleh orang yang bermimpi. Begitu juga Fulani. Nah, kenapa hal itu divisualkan bebarengan dengan wali Allah di dalam mimpinya? Itu juga terkait dengan hadis Nabi tentang ruh. Perlu diketahui saudaraku, bahwa mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Nah, ketika kita tidur, Allah memegang jiwa kita, maksudnya dikuasai oleh Allah sepenuhnya, maka mimpi yang terjadi kepada orang tidur adalah kudrah dan iradahnya Allah. Nah, ketika orang soleh hadir di dalam mimpi kita dan senang kepada kita, senyum kepada kita, salaman kepada kita, itu adalah tersirat pada hadis Nabi terkait dengan karakter ruh. Ruh itu diciptakan berkelompok-kelompok. Ketika saling mengenal terjadi saling akrab. Ketika tidak mengenal saling bermusuhan, berselisih. Maksudnya bagaimana? Ruh diciptakan Allah itu memang suka berkelompok, berkumpul dengan sesuai dengan karakter yang sama. Jika ruh baik menurut sudut pandang Allah dipertemukan dengan ruh yang buruk, maka berselisih, nggak akrab. Tapi ketika ruh baik ketemu ruh buruk, maka akan terjadi keakraban. Begitu juga Fulani ketika melakukan amalan yang baik, membaca amalan wali Allah dan bersolawat atas Nabi, yang mana itu adalah anjuran Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, diiringi dengan Habib Umar berjalan mengiringi beliau, itu tandanya Fulani diridhoi Allah mengamalkan hal itu. Nah, seperti itulah makna mimpi tentang perjalanan spiritual, perjalanan suluk seorang salik menuju kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu ada terkait dengan mimpi-mimpi yang lain yang sudah di-sharing, sudah dibagikan di channel ini tentang Fulani, yaitu istri dari salah satu cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.